semuanya, perkenalkan nama saya Diva Linetiara dengan NIM 240201027. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan. Apa itu teori keperawatan? Teori keperawatan adalah kumpulan konsep yang menjelaskan proses, peristiwa, atau kejadian keperawatan. Teori ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah diobservasi. Apa manfaat teori keperawatan? Tujuan utama dari teori keperawatan adalah untuk mendefinisikan apa itu keperawatan, bagaimana, dan mengapa perawat melakukan apa yang mereka lakukan, dan untuk keputusan dan menyediakan kerangka kerja. Tujuan utama pembuatan teori keperawatan adalah untuk memandu praktik keperawatan. Teori keperawatan dapat diintegrasikan ke dalam pengaturan keperawatan apapun seperti rumah sakit, klinik yang berbasis komunitas. Beberapa tokoh yang menyampaikan teori keperawatan. Yang pertama ada Rufaidah al-Asamiyah. Rufaidah adalah wanita perawat pertama pada zaman Nabi Rasulullah SAW. Rufaidah adalah perawat muslimah aktif dalam sosial keperawatan. Rufaidah merupakan pelopor perawat muslimah pertama pada zamannya. Ia merupakan anak dari tabib dan aktif membantu korban perang Badar, Uhud, Khadak, dan Khaybar. Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820. Terkenal sebagai pendiri keperawatan modern. Ia mengabdi sebagai perawat sejak Perang Dunia Kedua dan terkenal karena memimpin 38 perawat untuk merawat tentara Inggris. Untuk menjenguk pasiennya, Nightingale membawa lampu saat berjalan di antara tempat tidur pasien. Nightingale dikenal sebagai The Lady with the Lamp. Teorinya adalah lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan. Selanjutnya ada Jane Watson. Dengan teori caring yang terkenal milik Watson adalah Theory of Human Caring, mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia. Dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Selanjutnya ada Henderson. Teori keperawatan Henderson dikenal sebagai need theory atau yang dikenal dengan teori kebutuhan. 14 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu bernafas, makan, minum, eliminasi, bergerak, istirahat dan tidur, memilih pakaian, mempertahankan suhu tubuh, menjaga kebersihan diri, menghindari bahaya lingkungan, berkomunikasi, beribadah, bekerja, bermain, dan belajar. Menurut Henderson, 14 kebutuhan dasar tersebut tidak akan pernah terpisah pada manusia. Selanjutnya, teori yang disampaikan oleh Pavlov. Teori keperawatan Pavlov dikenal dengan nama interpersonal relation. Teori ini menjelaskan keperawatan sebagai suatu yang berkarakteristik signifikan, terapeutik, dan memiliki proses interpersonal. Hubungan interpersonal yang didefinisikan oleh Pavlov mengungkapkan bahwa antara pasien dan perawat memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Teori keperawatan menurut Dorothea Orem. Teori keperawatan Dorothea Orem dikenal dengan nama self-care. Teori ini tersusun dari 4 teori. Yang pertama, teori perawatan diri. Yang kedua, teori ketergantungan perawatan. Yang ketiga, teori defisit perawatan diri. Yang keempat, teori sistem keperawatan. Teori ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan universal, kebutuhan perkembangan, dan kebutuhan kesehatan. Selanjutnya ada teori keperawatan dari Sister Calista Roy. Teori Sister Calista Roy dikenal dengan teori adaptasi. Teori ini menjelaskan tentang proses adaptasi individu atau kelompok yang dihasilkan dari sebuah pemikiran dan perasaan yang terintegrasi. Teori Roy adaptasi memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi yang berproses. Teori Beatty-Newman. Teori keperawatan Beatty-Newman dikenal dengan nama Newman System Model. Newman meyakini bahwa perawat dan klien adalah dua individu yang dapat mengantisipasi adanya stresor. Teori ini berfokus terhadap aspek fisiologi, psikologis, dan sosial kultural
dan spiritual. Nola J. Pender. Teori keperawatan Nola J. Pender dikenal dengan nama Health Promotion Model atau HPM. Teori HPM Pender memiliki fokus utama berupa 8 keyakinan yang dinilai oleh perawat dan merupakan poin penting untuk intervensi keperawatan. Selanjutnya ada Fayegel Abdellah, mengembangkan teori 21 masalah keperawatan atau Typology of 21 Nursing Problems, mengubah fokus keperawatan dari berpusat pada penyakit atau disease-centered menjadi pusat pada pasien, patient-centered, serta memasukkan keluarga dan lansia dalam asuhan keperawatan. Keperawatan didasarkan pada seni atau art dan sains yang membentuk sikap, kompetensi, dan keterampilan dari masing-masing perawat untuk membantu individu yang sakit atau sehat dan mengatasi masalah kesehatan mereka. Selanjutnya ada teori keperawatan dari Ida Jean Orlando, mengembangkan teori proses keperawatan, nursing process theory. Teori ini memungkinkan keperawatan untuk merumuskan rencana asuhan keperawatan yang efektif dengan mudah dan dapat diterapkan pada pasien. Menurut Orlando, seorang yang menjadi pasien ketika ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri karena keterbatasan fisik, reaksi negatif terhadap lingkungan, atau memiliki pengalaman yang menghalangi mereka untuk mengomunikasikan kebutuhannya. Peran seorang perawat adalah untuk mencari tahu dan memberi kebutuhan mendesak atau yang mendasar yang mengalami gangguan. Pasien memiliki interpretasi mereka sendiri atas situasi, dan seorang perawat harus memvalidasi dan menganalisis sebuah menarik kesimpulan. Selanjutnya, ada teori keperawatan dari Dorothy A. Johnson, menemukan model sistem perilaku atau behavioral system model. Teori ini mendefinisikan keperawatan sebagai regulasi eksternal yang bertindak untuk menjaga integrasi perilaku pasien pada tingkat yang optimal dalam kondisi di mana pelaku tersebut merupakan ancaman terhadap kesehatan fisik atau sosial. Menganjurkan pembinaan fungsi perilaku yang efisien dan efektif pada pasien untuk mencegah penyakit dan menekankan pentingnya pengetahuan berbasis penelitian tentang pengaruh asuhan keperawatan pada pasien. Menjelaskan seseorang atau sistem perilaku dengan 7 subsistem: pencapaian, afiliasi, perlindungan agresif, ketergantungan, makanan, eliminasi, subsistem seksual. Selanjutnya ada teori keperawatan yang disampaikan oleh Martha Gogres. Dalam teorinya, yaitu Theory of Human Beings, didefinisikan keperawatan sebagai seni dan sains yang humanistik dan kemanusiaan. Selanjutnya ada dari P. Barker. Barker Tidal Model of Mental Health Recovery digunakan dalam perawatan kesehatan mental. Berfokus pada proses asuhan keperawatan dasar, dapat diterapkan secara universal, dan merupakan panduan praktis untuk psikiater dan keperawatan kesehatan mental. Selanjutnya ada dari Imogen Kings, dengan teori Conceptual System and Middle Ranks Theory of Goal Attainment. Keperawatan situasi tindakan reaksi dan interaksi di mana perawat dan klien saling berbagi informasi tentang persepsi mereka dalam situasi keperawatan, berfokus pada hubungan perawat dan pasien. Untuk mencapai tujuan menuju kesehatan yang baik, perawat dan pasien harus bekerja sama dalam mengomunikasikan informasi, menetapkan tujuan bersama, dan kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada Catherine Colquhoun, Theory of Comfort. Kenyamanan pasien terdapat dalam 3 bentuk: kelegaan, kemudahan, dan transendensi. Kenyamanan dapat terjadi dalam 4 konteks, yaitu fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial budaya. Kenyamanan adalah penangkal stres yang melekat dalam situasi perawatan kesehatan. Perwatakan merasa lebih puas dengan perawatan yang diberikan.
Selanjutnya ada teori dari Lydia E. Hall, mengembangkan care, cure, core theory yang juga dikenal sebagai 3CS of Lydia Hall. Hall mendefinisikan keperawatan sebagai partisipasi dalam care atau perawatan, core inti, dan cure penyembuhan dari proses perawatan pasien, di mana care adalah satu-satunya fungsi perawat, sedangkan core dan cure dilakukan anggota tim kesehatan lainnya. Care mendefinisikan peran utama perawat profesional. Core adalah pasien yang menerima yours asuhan keperawatan. Sedangkan cure adalah aspek keperawatan yang melibatkan pemberian obat-obatan. Selanjutnya ada dari Joy Travelby. Teorinya human-to-human relationship menyatakan bahwa tujuan keperawatan adalah untuk membantu dan mendukung individu, keluarga, atau komunitas untuk mencegah atau mengatasi penyakit dan penderitaan pasien. Keperawatan dicapai melalui hubungan human-to-human. Teorinya memperluas teori hubungan interpersonal dari teori Peplau dan Oriando. Selanjutnya ada teori dari Catherine E. Barnard, mengembangkan The Child Health Assessment Model atau model penilaian kesehatan anak. Fokus untuk meningkatkan kesehatan bayi dan keluarganya. Ia menemukan tentang interaksi parent-child atau orang tua anak sebagai prediktor tentang perkembangan kognitif. Yang terakhir ada Cornelia M. Rowland and Shirley M. Moore dengan teori Peaceful End of Life Theory atau teori akhir kehidupan yang damai. Fokus bukan pada kematian itu sendiri, namun pada bagaimana memberikan kehidupan yang damai dan bermakna di waktu yang tersisa untuk pasien dan orang-orang terdekat mereka. Baiklah, sekian dari materi saya yaitu teori keperawatan. Saya ucapkan terima kasih.